Salam sehat teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Yosef Hilarius dalam rangkaian video pembelajaran mata kuliah memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai teori involusi pertanian dari Clifford Geertz dan relevansinya apa. Ya, ini adalah salah satu dari 3 video mengenai teori perubahan sosial di Indonesia dan Asia Tenggara yang coba kami sajikan video pembelajarannya. Nah, 3 teori itu adalah dualisme Buke, dualisme ekonomi Buke, kemudian teori masyarakat majemuk Rural Society-nya von Neval, dan terakhir ini adalah teori involusi pertanian dari Clifford Geertz. Nah, fokus pembahasan seperti biasa adalah asumsi teori ini, asumsi pokok teori ini apa yang penting, kemudian kita lihat kaitannya dengan teori-teori pembangunan lainnya, coba kita singgung sedikit, dan relevansinya dengan kondisi Indonesia saat ini, dan contohnya akan kita lihat ya. Misalnya di dalam perubahan alih fungsi lahan itu kelihatan itu contoh-contoh dari teori involusi pertanian dari Clifford Geertz ini. Nah, kita masuk ke teori ini dan kemudian kita coba lihat definisi dan coba lihat pokok-pokok cirinya ya. Nah, involusi pertanian dari Clifford Geertz adalah sebuah kondisi di mana sektor pertanian tradisional, ya di Jawa khususnya, seperti jalan di tempat karena produktivitas stagnan diiringi dengan kepemilikan lahan, ya luas kepemilikan lahan yang semakin kecil sebenarnya di kalangan rumah tangga pribumi di Jawa. Nah, kondisi ini memperlihatkan bahwa ada gejala pemelaratan masyarakat atau miskin bersama gitu ya, pemelaratan masyarakat sebagai proses berbagi kemiskinan. Nah, rekan-rekan saya jelaskan mungkin begini ya, yang namanya involusi pertanian itu membahas bahwa kan misalkan ya, seorang petani A itu punya anak 10 ya, karena pertanian pun dulu mereka anak faktor produksi, biasanya anaknya banyak gitu ya, sebutlah 8 atau 10 anaknya. Petani ini punya lahan ya, punya lahan pertanian itu 10 hektar. Kan 10 hektar harus dibagi 10. Berarti masing-masing tinggal punya 1 hektar. Kalau anak-anak petani ini kemudian masing-masing punya 5 anak lagi, 1 hektar ini diwariskan lagi ke 5 anak ini dan kemudian terbagi lagi menjadi hanya sekitar 2000 meter persegi. Lama-kelamaan, kos untuk produksi di lahan pertanian itu tidak sepadan lagi dengan hasilnya. Karena apa? Karena lahan semakin kecil. Sementara kos produksi biasanya mereka melibatkan kerabat dan sebagainya yang kemudian kos produksinya cukup besar. Jadi kondisi ini yang kemudian coba dibahasakan dengan teori involusi pertanian dari Clifford Geertz. Cirinya apa? Coba kita cermati ya dari definisi tadi. Kemudian cirinya adalah produktivitas pertanian itu semakin stagnan karena kepemilikan lahan pertanian di kalangan rumah tangga petani pribumi khususnya di Jawa itu semakin kecil karena terbagi antar kerabat, antar anak mereka ya, itu antar kakak beradik, berbagi lahan yang segitu-segitu saja gitu ya. Sementara sebagian lahan lainnya dipakai untuk tanam paksa untuk support misalnya komoditi gula untuk kolonial ya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak ada akses untuk melakukan inovasi pertanian karena mereka masih berbasis pertanian tradisional. Jadi tidak ada akses untuk inovasi, ya intensifikasi pertanian atau apa ya. Sebenarnya kemungkinan meningkatkan produksi itu hanya dari ekstensifikasi lahan yang tidak mungkin terjadi perluasan lahan karena lahannya justru terbagi menjadi semakin kecil. Muaranya kesejahteraan petani khususnya di Jawa waktu dalam konteks Clifford Geertz menulis ini itu menjadi sangat rendah. Ya mereka miskin bersama kondisi ini. Nah, sekarang kita coba beralih ke apa saja penyebabnya dan apa dampak dari involusi pertanian ini. Nah, penyebabnya adalah satu, memang pertumbuhan penduduk sendiri di kalangan Bumiputra di Jawa itu pertumbuhan penduduknya tinggi ya. Tadi saya bilang anak petani itu biasanya cukup banyak karena anak adalah faktor produksi juga untuk kalangan masyarakat agraris. Jadi pertumbuhan penduduknya tinggi, masyarakat bertambah cukup banyak. Kemudian ada tekanan dari kolonial. Kolonialisme ini memperlakukan sistem tanam paksa yang mewajibkan masyarakat dalam satuan lahan tertentu produksinya diserahkan untuk perdagangan oleh Belanda. Sistem tanam paksa ini ya, Kloosterstelsel ya sebenarnya. Nah, petani yang lahannya sudah sempit ini kemudian membagi lagi
lahannya itu kepada kerabat, keluarga dan sebagainya ya. Karena pun selain mereka berbagi antar kerabat, mereka juga harus berbagi lahan karena misalnya lahan mereka 1 hektar, bisa 50-60% lahan itu hasilnya harus diserahkan kepada Belanda ya, kepada pemerintahan kolonial. Jadi mereka harus pintar-pintar berbagi yang lainnya supaya tetap bisa makan sebagai ekonomi subsisten dari pertanian. Ya di samping padi tadi untuk kebutuhan tanam sendiri, mereka dipaksa untuk menanam tebu untuk perkebunan gula sebagai pengganti pajak untuk pemerintahan kolonial. Nah, apa sih kemudian tadi kan penyebab-penyebabnya ya, teman-teman semua ya. Apa dampaknya sebenarnya dari tekanan penduduk, kemudian kebijakan tanam paksa, pembagian lahan yang semakin kecil itu, lahan semakin terfragmentasi menjadi satuan yang kecil-kecil. Kemudian produktivitas menjadi menurun. Produksi pertanian justru hanya menguntungkan kolonial, di sisi lain membuat melarat masyarakat pribumi. Ya, pertanian di Jawa pada akhirnya tidak mampu kemudian menyerap nilai tambah untuk masyarakat, tapi hanya untuk nilai tambah untuk perdagangan permintaan kolonial. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kondisi saat itu. Ini kenapa kemudian tanam paksa memang sangat disorot, karena tanam paksa seperti sistem eksternal yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial yang kemudian kawin lah istilahnya ya, berkaitan juga atau bertambah dengan sistem kekerabatan mereka yang saling berbagi lahan itu, lahan warisan yang semakin kecil, nambah menjadi satu kondisi involusi pertanian. Nah, relevansinya apa sih teori involusi ini? Kalau kita lihat kondisi kekinian, involusi menjelaskan bahwa sistem ekonomi modern itu diterapkan secara eksploitatif. Ternyata ya, sistem ekonomi modern pemerintahan kolonial untuk perkebunan misalnya gula dan sebagainya itu diterapkan secara kolonial ya, eksploitatif maksud saya ya, oleh pemerintahan kolonial, sehingga tidak mengakar atau tidak terinternalisasi. Wajar saja kemudian kalau beberapa teori lain melihat bahwa sistem ekonomi tradisional Indonesia itu berjalan sendiri, sistem ekonomi modern kapitalis ala pemerintah kolonial berjalan sendiri, karena memang sistem ekonomi kapitalistik itu diterapkan secara paksaan kepada masyarakat pribumi atau bumi putra. Kemudian involusi adalah mekanisme berbasis local value yang kembali dianggap sebagai alasan utama ketertinggalan ekonomi di Indonesia. Padahal hal ini, itu local value berbasis kekerabatan, yang nilai-nilai kekerabatan ini hanya salah satu faktor. Faktor lainnya adalah sistem tanam paksa yang memaksakan produksi untuk kapitalisme, untuk perdagangan oleh pemerintah kolonial. Nah, rekan-rekan semua, ini kan relevansinya apa? Sekali lagi relevansinya ini memperlihatkan, teori ini memperlihatkan bahwa ada sorotan terhadap local value sebagai hambatan, ya, sebagai konteks sosial, politik, dan ekonomi yang menghambat kemajuan dari masyarakat Hindia Belanda. Kembali local value disalahkan sebagai, atau konteks sosial politik budaya lokal disalahkan sebagai faktor yang menghambat dan menjadi inferior dibanding ekonomi modern. Padahal di dalam teori ini juga dijelaskan ya tadi penyebabnya, bahwa salah satunya karena sistem tanam paksa yang kemudian harus mensuplai sistem ekonomi modern perdagangan ya, kapitalisme gula ya, produksi gula, komoditi gula oleh pemerintahan kolonial. Nah, terakhir contohnya apa sih kalau kita lihat saat ini involusi pertanian ini? Sebenarnya involusi pertanian itu terlihat dalam konteks alih fungsi lahan, teman-teman semua. Kalau kita pergi ke Kerawang itu dulu itu lahan-lahan sawah semua itu ya, kita lihat jalan di Trans Jawa itu ya, di tol itu kita bisa lihat itu sebagian yang masih sisa berupa lahan pertanian itu dulunya luas sekali lahan pertanian. Tapi karena involusi tadi ya, pertanian tidak disubsidi dengan baik juga untuk kemudian produktif. Mereka masih berbasis nilai-nilai tradisional dalam pembagian lahan, warisan dan sebagainya. Lahannya semakin kecil, tidak produktif, tidak menghasilkan nilai tambah secara ekonomi, kosnya juga tetap besar. Pada akhirnya mereka menjual lahan mereka untuk menjadi industri, bangunan-bangunan pabrik, perumahan dan sebagainya. Makanya kita bisa lihat nanti
semakin tahun semakin berganti lahan-lahan pertanian sawah di Jawa ini khususnya, yang sudah semakin kecil kepemilikannya itu semakin tidak produktif, cost-nya lebih besar daripada hasilnya, dan kemudian beralih fungsi menjadi lahan-lahan industri, pabrik-pabrik, dan perumahan. Nah, inilah kemudian inti dari teori involusi pertanian yang coba kemudian mengkritik kondisi yang terjadi pada masyarakat petani di Jawa saat itu, yang kemudian oleh teori ini diakui disebabkan oleh dua faktor tadi: internal, sistem nilai sosialnya, ya nilai kekerabatan berbagi lahannya; yang eksternal adalah sistem tanah paksanya. Oke, rekan-rekan, tentu tidak mudah paham dengan sekilas mendengar, dengarkan sejumlah kali sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam.